Galileo survive terus maksudnya teman-teman. Ya alhamdulillah didoakan. Cuman nggak sejalannya, nggak semulus itu. Pasti ada proses behind the scene-nya ya. Yes. Iya. Wow, ternyata pernah waktu itu sehari itu saya cuma dapat 100.000 orderan dari pagi sampai malam. Ini orang happy aja nih gitu. Kita nggak tahu dia di kamar. Iya. Balik lagi ya, saya ngobrol sama orang tua, gimana ya Pak gini atau gimana ya sama bapak mertua saya, terus dia lagi-lagi wejangan orang tua itu, ayo kemarin mau gimana, yang sabar pelan-pelan, dikasih waktu dulu, namanya juga orang kan namanya customer tuh pasti butuh yang baru, jadi diwajarkan saja, maksudnya lebih ke lapangkan dulu, relaksasi. Iya, anggap aja kita lagi bernafas nih. Bernafas. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suara, lama tidak berjumpa. Kali ini kita ketemu lagi. Spesial, hari ini kita sedang berada di salah satu ruangan outdoor ya, tepatnya di rooftop. Dan Sobat Suara, bersama kami di channel Filmku dan Haki, kita bertemu dalam acara podcast Suaraku. Tentunya membahas tentang milenial Kota Tarakan, Kalimantan Utara khususnya, yang sukses dan dapat menginspirasi di kalangan anak muda dan juga mampu untuk keep on track di bidangnya masing-masing dan terbilang sukses. Nah, kali ini kita sedang kedatangan bintang tamu ya. Kebetulan salah satu owner dari salah satu cafe hits di Kota Tarakan. Nah, siapa sih yang nggak tahu Galileo Cafe Tarakan? Kita bakal ngobrol banyak bersama ownernya juga di sini. Langsung di rooftop Galileo Cafe Tarakan. Halo, selamat sore Mbak Intan. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam kenal ya. Kita kayaknya 2 kali ketemu ya sama ini ya. Wah, senang sekali nih Mbak, kita bisa diundang di rooftop Galileo Cafe Tarakan. Kita juga welcome banget nih. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya? Alhamdulillah. Keluarga juga baik ya? Keluarga juga. Nah, Mbak, gini nih, kita ucapin dulu selamat datang ya. Kita bakal ngobrol, nggak panjang-panjang amat sih. Kita ngobrolnya santai aja. Nanti juga ada beberapa mungkin pesan dan kesan juga untuk khususnya milenial anak muda Kota Tarakan. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Intan. Mbak Intan Permatasari ya? Iya benar. Mbak Intan Permatasari. Mungkin bisa diceritain ke Sobat Suara yang ada di rumah yang bakal menyaksikan YouTube kita, profilnya dulu deh. Profil. Ya, silakan Mbak. Nama saya Intan Permatasari. Saya lulusan ya, lebih Boleh. ke lulusan hubungan internasional di UPN Veteran Jawa Timur. Saya pemilik Cafe Galileo. Cafe Galileo Tarakan. Mungkin perkenalannya itu aja dulu. Keluarga putra sudah ada? Oh iya, putra udah putri? ada 1. Oh, baru 1 ya. Mungkin dalam waktu dekat mau nambah ya. Waduh. Boleh. Mungkin. Iya. Ya. Nah, Mbak Intan, kita senang banget nih karena seperti yang kita tahu ya, kafe di Tarakan ini kan sekarang sedang menjamur ya. Iya. Apalagi sejak 2017 ke atas lah ya, kita bisa bilang kafe di Tarakan juga banyak diminati gitu kan. Tentunya dengan konsep-konsep yang variatif, yang berbeda tentunya kan. Banget. Dan yang menjadi kebanggaan tersendiri rata-rata yang memiliki atau mengelola langsung itu anak muda. Yes, Nah, benar. Nah, bisa cerita nggak sih Mbak awal mula Mbak membuka atau mulai usaha rintisan startup di Galileo Cafe Tarakan? Benar. Untuk pertama-tama sih waktu kemarin itu sempat kita kan saya berdua sama suami. Iya. Terus kayak maju mundur sih sebenarnya karena tergolong kita berdua masih minim pengalaman. Terus tapi alhamdulillah kita dapat banyak pelajaran. Jadi sebelum kita buka Galileo ini, saya sama suami sempat belajar banyak sih di usaha orang tua kita dulu. Lebih ke kayak gali pengalaman. Ternyata bisnis F&B atau rumah makan tuh seperti ini. Mulai dari kita diajarin dari kasir bahkan sampai secuci piring pun kita berdua
belanja pagi, siang, sore. Kita benar-benar dari bawah nyari pengalaman. Oh ternyata begini dulu sampai akhirnya oke, fix kita udah punya konsep kafe kita mau kayak seperti apa, mau bisnisnya mau seperti apa, baru akhirnya kita berani untuk buka. Sebenarnya niat awalnya itu masih mau nggak tahu kalau bakal seperti sekarang sih, alhamdulillah rezekinya. Kemarin itu pun kita cuman coba-coba di ruko dulu, sederhana, dengan menu juga sebenarnya sederhana. Dengan maunya sih memang dari awal konsep anak muda gitu. Jadi semua serba cepet, tapi enak, tapi murah gitu. Jadi konsepnya masih yang seperti itu. Nggak taunya nggak nyangka juga akhirnya bisa sebesar ini sekarang. Awal mulanya ya memang, tapi sebelum kita akhirnya mulai untuk kita setelah kuliah nih kita coba bisnis deh, itu lebih dari hobi sih kan. Dari hobi, sama-sama doyan makan, kulineran. Terus kebetulan saya sebenarnya saya bukan asli Tarakan, tapi suami asli Tarakan. Iya. Jadi akhirnya kita coba implementasikan apa yang kita sudah sering dapatkan kuliner dari luar. Akhirnya di sini kok belum ada gitu. Kita lihat peluang, akhirnya coba untuk bikin. Coba memberanikan diri bener. Dan pada saat itu Mbak, kafe-kafe di Tarakan sudah marak atau belum sih pada saat Mbak mau memulai untuk membuka Waktu Galileo? Itu baru 3-4 kafe yang saya tahu ya. Iya. Mungkin yang lain mungkin ya untuk kafe-kafe mungkin bukan ke kafe sih, lebih ke warung-warung makan yang lain. Sebenarnya udah banyak, cuman untuk yang kafe, konsepnya kopi, anak muda gitu ya. Itu sekitar 3-4 lah. 3-4. Masih sedikit sekali sih. Jadi benar-benar pada saat itu goalnya adalah memberikan ini ya common space buat anak-anak muda gitu ya, co-working space yang lebih kayak kita bisa ngobrol banyak sama teman-teman yang muda-muda seperti itu ya. Dan alhamdulillah berhasil ya pada saat itu juga. Saya sempat kok dan ini tempat yang kedua kan Mbak? Iya, tempat Galileo. kedua, bener banget. Mungkin Sobat Suara yang sering main di Galileo Cafe juga tahu ya, ini adalah kafe kedua setelah sebelumnya yang Mbak bilang tadi di ruko ya. Iya, di ruko. Berarti sejauh ini goalnya atau tujuannya itu tercapai ya Mbak ya, untuk membuka kafe yang juga nggak terlalu mahal, makanannya enak dan anak muda banget ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, yang menjadi support system bagi Mbak Intan apa sih Mbak kira-kira? Yang pasti kan kita kalau dalam memulai bisnis, apalagi anak muda kan, maksudnya masih minim pengalaman. Untuk nguatin fundamennya atau dasarnya itu apa sih Mbak kira-kira? Kalau lebih ke konsep sih Mas. Lebih ke konsep. Terus kita nguatin konsep sih, kayak misalnya mau bikin menu atau mau inovasi itu kita balik lagi. Kemarin tuh buatnya yang seperti apa, maunya seperti apa. Terus kalau memang support system yang bisa akhirnya menguatkan saya dan suami sampai ke sekarang ini lebih ke teman-teman pekerja sih, teman-teman karyawan, lebih kayak ke kalau udah mulai ngerasa aduh kok agak penurun gitu misalnya. Ayo diapain lagi tuh lebih ke ayo supaya anak-anak semangat nih biar teman-teman dapat bonus nih atau gimana gitu. Saya sebagai owner sih ngelihat itu sih di teman-teman karyawan yang bekerja, karena kalau sepi tuh kayak agak sayang gitu, kasihan teman-teman juga nggak bisa dapat lumayan lah istilahnya. Jadi saya mau mereka juga di balik kita yang sukses, mereka juga sukses gitu. Jadi karena bareng-bareng ya, karena juga bisnisnya mulainya bareng dan saling membutuhkan gitu kan. Iya, saling membutuhkan. Jadi itu sih prinsip saya. Jadi kayak ayo gimana. Jadi saya juga sering ngajak teman-teman juga sih, kayak kalian ada ide nggak marketing, atau ayo bentar lagi udah Ramadan nih, kadang mereka suka ngasih konsep-konsep menu, nanti saya kasih bonus gitu. Iya. Oh, berarti juga ada reward gitu ya untuk kadang ada kayak misalnya mau tahun baru atau kayak ada menu baru, itu biasanya saya ngasih challenge sih ke teman-teman, kayak ayo bentar lagi kebetulan mau bulan puasa nih, ini saya kasih challenge semuanya untuk bikin menu baru, nanti siapa yang
aku okein masuk di menu, Wow. nanti aku kasih reward kayak gitu sih, Itu Mas. keren juga sih, bisa jadi ini ya Iya. kan, menambah gairah teman-teman karyawan juga Iya, kan tentunya. bener banget, Mas. Kalau boleh tahu nih berapa jumlah karyawannya sekarang? Karyawan sih, ini karena double shift ya, jadi ada sekitar 20-an, 20. Double shift gitu ya. Iya, Oke. double shift, jadi sedih lumayan agak banyak. Nah, Mbak, selama membangun startup lah ya kita bisa bilang, selama membangun Galileo Cafe ini, pasang surutnya itu kendalanya apa sih Mbak yang kadang menjadi kendala gitu, resistensi untuk Mbak dan mungkin juga keluarga dalam survive di Galileo Cafe? Boleh diceritain? Hambatannya sih pasti selain pesaing ya, Mas. Kadang kita juga nggak tahu kayak terkadang kayak misalnya ini pandemi juga. Nah benar, pandemi banyak banget ya emang antem para Aduh. bisnismen. Parah sih, Mas. Kemarin tuh saya sama suami tuh sempet kayak, aduh gimana nih, apa setelah yang saya pikirkan tuh bukan waktu masa pandeminya, Mas. Ya. Ketika kita recovery-nya itu loh. Recovery-nya. Jadi kayak gimana cara saya sama suami ini biar customer tuh tetap mau kesini lagi gitu, karena kan Iya. saya lihat waktu masih pandemi itu orang udah banyak mulai pembangunan, teman-teman yang pesaing mulai banyak pembangunan dan apa dan sebagainya, terus kayak aduh gimana nih recovery-nya nih, bisa nggak ya kita nih bakal balikin lagi kayak dulu itu sih, kayak karena kan gapnya waktu pandemi itu lumayan lama ya, Mas ya, orang untuk sekedar mau makan di rumah aja gitu, konsep Iya, take away. ya. Terus untuk gimana ngasih kepercayaan ke teman-teman lagi buat selain take away bisa juga kok dine in. Nah, tapi kalau mau dine in itu gimana cara balikin lagi kepercayaannya teman-teman. Dari segi makanan juga itu sih yang beberapa hambatan sih, Mas. Tapi yang paling kerasa emang pandemi dan pesaing itu. At least kita udah masuk pandemi 1 tahun ya Mbak Intan ya. Iya, benar banget. Tapi ya banyak ya, setiap musibah itu insya Allah ada hikmahnya dan mungkin pandemi ini juga kasih ilmu banyak banget buat Mbak Intan selaku owner kan, bagaimana how to treat plan B gitu kan, how to manage gitu kan, bagaimana yang tadinya saya plan terburuknya tuh bisa belajar dari sini kan Mbak ya. Yes. Bisa diceritain nggak Mbak pengalaman serunya selama 1 tahun ini? Iya, waktu selama setahun ini yang saya nggak pernah belajar itu, Mas, yang tadinya saya kayak iya apaan sih, kayak nggak terlalu mikirin tuh di digital marketing sih. Sebenarnya dari dulu saya udah mulai digital marketing, tapi kayak dari Galileo awal tuh saya udah posting Instagram tuh udah sering bla bla bla. Cuman kan sekarang itu digital marketing tuh lebih kompleks ya, Mas. Ya. Lebih kompleks, algoritma dan sebagainya itu. Lebih tepatnya algoritma tuh saya sempat kayak ngomong ke suami, apa aku harus kuliah lagi ya gitu, sampai kayak apa aku harus cari jurnal lagi untuk belajar lagi, karena ternyata digital marketing sekarang tuh sekompleks ini gitu. Mungkin untuk teman-teman yang sekedar posting doang, ya nggak apa-apa sih kalau memang teman-teman punya konsep untuk sekedar posting aja, tapi sebenarnya nggak cuman posting gitu loh, kita harus lihat ternyata orang Tarakan ini lebih tertarik yang foto dengan wajah orang misalnya, atau kalau makanan doang kurang tertarik gitu. Nah kayak hal-hal kecil kayak gitu akhirnya aku perhatiin gitu, Mas. Dulu tuh nggak terlalu, jadi cuma sekedar orang nge-like, udah posting, nge-like, share udah gitu. Ternyata di balik itu ternyata gini ya, saya akhirnya mulai ngeriset, ternyata orang Tarakan nih suka foto yang begini, orang Tarakan ini suka postingan yang seperti ini. Akhirnya itu sih yang akhirnya saya belajar lagi gitu. Banyak banget ya Mbak. Iya, karena mau nggak mau kan kita harus bertahan sama digital marketing, mau nggak mau, apalagi pandemi begini orang lebih virtual kan. Iya. Benar. Handphone udah biasa sama gadget sekarang. Biasa sama gadget emang. Waktu 24 jam tuh mungkin 12 jam sama handphone kali ya. Iya. Jadi kayak itu sih yang dulunya nggak pernah belajar, saya kira belajar lagi. Tapi so far menikmati ya Mbak sampai hari ini. Sih.
menikmati peran sebagai owner dan juga mungkin Iya. apa namanya teman ya bagi Teman. karyawan teman-teman Iya, yang ada iya, di sini benar. ya sebareng-bareng Iya sih bangun. masih. Dan tentunya membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yes, gitu. benar. Kalau boleh tahu karyawannya dapat rekrutmennya dari mana? Apakah warga sekitar atau teman atau seperti apa, Mbak? Kebetulan sih warga-warga sekitar sini aja, warga-warga Gunung Lingkas ada, dari teman-teman anak UB juga ada, universitas. Nggak, Jadi maksudnya pemberdayaan kuliahan. ya? Iya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau Tergantung teman-teman di dapur sih kebanyakan dari warga-warga sini aja sih, Gunung Lingkas. Dan saat ini emang udah banyak banget ya menu-menu yang tersedia di Galileo Cafe ya. Iya, Seiring berjalannya waktu ya, Iya, tahun iya, berganti iya. tahun tentunya Bener. banyak inovasi, banyak juga menunya. Nah, salah satunya mungkin yang ada di depan kita nih, boleh Yes. nyobain, Mbak? Boleh, silakan. Oke, Sobat Suara, kita mau nyobain salah satu varian minuman yang ada di Galileo Cafe Tarakan ya. Dan ini sepertinya enak banget. Ayo Mbak, bareng-bareng. Bismillah. Tadi saya pesannya lemon tea panas, Mbak. Mau sengaja karena di rooftop Di suasananya rooftop, adem kan bener, gitu. iya. Saya sukanya dingin-dingin. Nah, iya. Nah, bicara soal rooftop, nah saat ini kan Yes. sudah menjamur banget ya konsep-konsep kafe yang tentunya rooftop ya, atau kita pas di atas gedung gitu ya bahasanya. Nah, apa sih yang jadi inspirasi Mbak Intan dan juga suami untuk ngebuat konsep nih, konsepnya rooftop? Apalagi memberanikan diri mungkin pertama ya kayaknya Galileo Cafe yang buka konsep Iya, rooftop. iya. Iya, Kalau saya benar. tidak salah ya pertama. Iya, kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah, mudahan saya benar. Nah, bisa diceritain nggak apa sih yang menjadi inspirasi gitu? Apakah memang lagi in di atau tren di masyarakat gitu? Kebetulan waktu itu kan beli bangunan ini, terus keadaan bangunannya tuh setengah mas, setengah jadi gitu. Oh, terus, gitu. Jadi benar-benar atapnya itu cuma sampai sini doang gitu. Oh, atap sampai sini. Terus mikirlah kami kan, Iya. saya sama suami, ini kalau sebenarnya cuma lantai 1, lantai 2 aja tadinya. Lantai Cuman 1, lantai kayak kok sayang banget, akhirnya bikin kita, saya sama suami tuh tahu kalau teman-teman Tarakan ini suka banget duduk lesehan, apalagi Iya. untuk keluarga yang bawa bayi. Bener. Itu mereka lebih nyaman untuk duduk lesehan. Akhirnya bikin lantai setengah. Nah, lantai setengah sampai tangga setengah nih mas, 2,5, terus kayak kok sayang ya, kenapa nggak sekalian bikin rooftop aja gitu. Tadinya tuh sempet kayak pesimis sih, karena orang-orang nih mau nggak ya naik sampai ke lantai 3 gitu, apa mereka mau capek-capek untuk sekedar naik, karena kan ya kita tahu teman-teman Tarakan kan agak takutnya tidak mau untuk naik. Iya. Takutnya responnya nggak Iya, ini ya. responnya nggak bagus gitu. bagus. Tapi ya udahlah. Nah, kalau kata orang Surabaya bonek. Bonek nekat. bonek nekat aja. Terus kebetulan waktu itu juga nggak sampai mikir ini sistemnya bakal gimana ya, teman-teman karyawannya nanti proses sistem pengorderannya bagaimana. Iya. Itu nggak sampai mikir ke situ sih. Benar. Tadinya cuman ya udah, akhirnya kita bikin aja rooftop ala-ala gitu. Ternyata bener-bener responnya luar biasa waktu itu, sampai harus reservasi, padahal Iya benar ya. Padahal saya tuh sebenarnya nggak ngebuka reservasi, tapi ternyata antusiasnya teman-teman tuh luar biasa waktu itu. Akhirnya mulai mikirin sistem lagi gimana. Oh ternyata agak lumayan ribet ya kalau berlantai-lantai ya. Agak lumayan ribet sih mas, berlantai-lantai, kecuali Khususnya kalau, order ya, order sistem yes, ordernya. order ya, sistem Mbak? order. Tapi akhirnya saya sama suami penyesuaian terus gimana Iya, ini benar. bagusnya, evaluasi, dan teman-teman Evaluasi. juga saya tanyakan gimana di lapangan kan mereka yang lebih paham. Jadi gimana ini orderannya bla bla. Oh iya Mbak, pakai sistem ini aja udah enak gitu. Oh oke. Saya udah berkali-kali ganti sistem orderan sih sebenarnya Mas. Sampai yang akhirnya nemuin yang pas, cepet dan tepat gitu akhirnya. Karena kan ya penyesuaian dengan 3 lantai begini kan yang baru saya sama suami. Iya. Oh, ternyata di sini kita belum ada contoh tempat lain yang memang sudah mengaplikasikan hal yang serupa gitu. Hal Kita yang nggak ada, serupa. kita nggak punya contoh gitu. Iya, kan. benar. Kalau misalnya kita udah punya contoh mungkin agak enak ya. Ya lebih ini ya, lebih Lebih- bisa studi tiru kan gitu. Sampai akhirnya mungkin awal-awal kemarin sempat ya namanya penyesuaian ya sistem ya, mungkin ada keterlambatan dan sebagainya.
Tapi makin lama makin kesini udah oke sih. Sudah oke dan berjalan alhamdulillah cukup ini ya Mbak ya. Apa menambah cuan juga ya. Iya, Tentunya makanya itu inovasi tadinya kok menghasilkan cuan. ternyata rooftop ini lumayan diminati ternyata. Banget itu. Saya pun sebagai milenial juga ngeliat rooftop tuh Iya. kayak ngejual vibe sih, ngejual Iya. suasananya, kita bisa lebih santai gitu kan. Benar-benar. Nah, untuk Mbak sendiri apa namanya hubungan dengan karyawan itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya nge-treat mereka, maksudnya menjalin kedekatan, menjalin kerjasama, teamworknya itu seperti apa sih? Kalau dibilang kerja sama teamwork sih, aku lebih kayak oke, kita bisa seperti temen ya, tapi ada di satu sisi juga saya selalu menekankan ketika briefing posisi saya di sini apa, posisi teman-teman di sini sama. Jadi kalau misalnya kita terlalu temen, jadi takutnya ada gap yang terlewatkan. Jadi kayak ada jadi mungkin lebih ke briefing lagi saya tekanin kayak misalnya. Tapi balik lagi nanti it's okay kalau kamu ada masalah kamu bisa cerita sama aku. Everything ya. Iya, aku bilang. Tapi kalau kebanyakan juga jangan. Iya, kalau kebanyakan juga enggak. Jadi kayak tetap temen tapi tetap bikin border lah. Border. Kalau menurutku itu penting sih karena nggak semua teman-teman karyawan tuh bisa kita treat teman-teman gitu. Kadang apa yang mereka terima pun apa yang kita sampaikan tuh bisa berbeda-beda. Bisa gitu. berbeda-beda dimaknainya ya. Bener. Jadi kayak kalau misalnya aku anggap temen nanti jatuhnya malah jadi kelewatan, atau ketika kita memberikan perintah jatuhnya karena Allah biasa aja kan Mbak Intan aja gitu. Takutnya saya nggak mau ada yang seperti itu. Jadi mungkin temen boleh kayak misalnya di luar kerjaan gitu, kamu mau manggil aku Intan kayak apa kayak it's okay. Cuman ketika aku udah ngomongin kerjaan, pas di briefing aku ngomongin masalah orderan atau apapun itu, kritik dari customer mungkin itu aku bener serius gitu, harus kamu harus tahu bordernya gitu. Jadi kayak misalnya penyampaian pun di briefing juga kamu harus tahu tata caranya gitu. Karena bukan cuma di sini aja sih saya maunya. Saya selalu tekanin ke teman-teman kayak misalnya ini tuh lingkungan kerja kecil loh. Apalagi kalian-kalian teman-teman yang kuliah. Ini masih tata cara biasa sih, kamu harus ngadepin atasan seperti apa dalam lingkungan kecil. Ya lingkungan kecil biasanya mungkin kamu lebih ke kamu dengan dosenmu gitu. Tapi nanti pada waktu kalian sudah selesai kuliah terus harus melanjutkan kerjaan di dunia lain tuh saya mau kalian tuh punya bekal gitu loh. Jadi how to attitude your boss gitu loh. Jadi kayak kamu tuh harus punya bekal, kamu tuh kerja di Galileo. Oh, kamu kerja di Galileo. Jadi kamu sudah punya bekal untuk minimal manner lah. Manner first ya. Manner first. Karena semua orang pasti lihat dari manners kan Mas, interview bener. dan sebagainya. Tuh, aku mau teman-teman yang kuliah di sini juga punya bekal itu gitu. Jadi meskipun temen boleh, tapi semua harus ada kontrol. Ya, sistem kontrolnya. Itu benar banget sih. Nah, ini luar biasa banget ya kita dapat ilmu dari dari Mbak Intan juga kan. Dan apa namanya Mbak, dalam menghadapi pandemi ini berkurang nggak sih Mbak minat pengunjung untuk datang langsung dine in, atau malah larinya ke virtual sekarang kebanyakannya? Sebenarnya lewat mungkin Grab ya, ojek online, Grab, Gojek dan segala macam. Jadi kemarin itu waktu masa pandemi itu saya untuk yang take away ya, sebenarnya mungkin sangat kurang sih Mas. Orang pun untuk take away pun kan, agak banyak yang beberapa masih takut-takut. Jadi waktu masih puncaknya ya, orang jadi lebih banyak. Jadi orang April, Mei, Juni ya Mbak ya saat itu ya. Benar banget, itu waktu puasaan juga. Iya benar. Jadi orang tuh banyak mau masak mungkin ya. Jadi take away tuh sebenarnya kalau bisa dibilang sama, paling pendapatannya ya 50% gitu dari misalnya dine in. Enggak gitu. Ternyata sangat-sangat jauh waktu itu. Enggak. Waktu itu sampai enggak expect. Wow, ternyata pernah waktu itu sehari itu saya cuma dapat 100.000 orderan dari buka dari pagi sampai malam. Ya ampun.
Operasionalnya pun juga lebih besar. Iya, operasionalnya lebih besar, tapi waktu ya udahlah, udah Tetap survive tetap ya. survive aja gitu. Karena ada teman-teman juga yang lain yang berharap di sini gitu loh. Jadi aku nggak boleh nih, harus survive. Akhirnya mulai lagi bikin konten yang mungkin bakal dilirik sama teman-teman Tarakan. Terus akhirnya ya waktu itu take away, tapi akhirnya pelan-pelan mulai mungkin orang-orang mulai kayak udah capek masak-masak terus gitu kali ya. Terus akhirnya mulai agak ketika udah mulai turun pandemi itu, waktu itu mulai akhirnya Grab sama Gobis tuh udah lumayan sih Mas. Sama mungkin teman-teman Grab sama Gobis juga ngerasain kan ya. Maksudnya teman-teman di drive pengemudi online itu juga pada ngerasain sama gitu. Kadang waktu itu kami curhat-curhatan, pernah ada yang beli sekitar gimana Pak, sudah ada orderan? Belum Pak, gini-gini, ini baru pertama nih saya nih gitu. Wah sama juga ternyata. Wow. Jadi waktu itu sih untuk online pun sebenarnya nggak terlalu waktu itu. Tapi akhirnya mulai ke sekarang mungkin ya lumayan sih, ada 10 sampai saat ini ya, sampai sekarang ini pun ya mungkin tiap hari ada sekitar 10% dari pendapatan itu dari ojek online. Ya. Berbagi rezeki. Iya. Tapi sayangnya dulu itu masalahnya saya tuh belum mendaftarkan ke merchant ke pihak-pihak itu, belum secara resmi ya. Waktu itu kemarin masih karena pengenalan, jadi kami ditawarkan. Tapi habis itu saya nggak ngelanjutin karena jadi jadwal tuh pun sesuai dengan tim dari mereka yang ngatur kapan kami buka, kapan kami tutup waktu itu. Terus makin banyak kendala karena kita keseringan dikira tutup kali ya waktu pandemi. Jadi akhirnya dari online itu pun kami dapatnya nggak terlalu banyak karena memang waktu itu secara resmi saya tuh belum bergabung gitu. Galileo tuh belum bergabung. Jadi kami masih pakai driver pengantaran sendiri sih, kurir sendiri ya. Tapi ada juga kadang buka, kadang enggak gitu di online. Jadi ada aja beberapa, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin saya nggak bisa jadi, makanya saya bilang nggak bisa jadi patokan sih waktu itu apa orderan saya lebih banyak di online atau offline gitu. Oh gitu. Tapi karena waktu itu saya nggak terlalu fokusin di online-nya itu, fokus ke pengantaran sendiri aja sih. Tapi saat ini udah bergabung kan ke udah resmi fix MOU juga kan sama mereka. Udah. Oke. Dan pada saat itu tidak ada pemecatan atau pemutusan kerja karyawan, Mbak? Alhamdulillah nggak ada sih Mas. Wow. Selama masa krisis itu nggak ada ya? Iya, kebetulan. Gimana tuh Mbak bisa bertahan? Coba. Saya pakai sistem rolling sih, jadi kayak misalnya mainin di shift. Main di shift, jadi kayak 2 hari masuk, 2 hari enggak, 2 hari masuk. Terus untuk kebetulan waktu itu memang kan saya banyakan di waiters ya, yang pasti bakal kena tuh di teman-teman waiters karena mereka mau standby juga mau ngapain gitu kan ceritanya. Tapi kebetulan teman-teman waiter saya itu anak kuliahan yang rantauan. Freelance gitu ya? Iya, mereka ngerantau di sini, jadi kuliah sambil cari kerja gitu. Nah kebetulan pas sebelum mau ditutup tuh akses, mereka udah pada izin pamit pulang ya. Jadi mungkin ada sekitar sisa 4-5 waiters itu saya rolling buat jadi kasir. Jadi rolling aja sih, tapi teman-teman tetap dapat gaji ya meskipun nggak seberapa. Maksudnya bukan nggak seberapa ya, tetap yang namanya itu bernilai ya. Bernilai ya, pasti. Tapi lebih ke yang penting ada gitu untuk teman-teman, kehidupan hari-hari itu ada gitu. Itu aja sih yang saya pikirin. Mereka tetap masuk dan mereka tetap dapat minimal untuk kebutuhan hari-hari. Tapi ada juga teman-teman yang memang mereka mengerti sih Mas, mereka mengerti dan bilang nggak apa-apa Mbak, saya istirahat dulu aja gitu. Waktu saya bagiin shift jadwal terus bilang Mbak nggak apa-apa deh, saya istirahat aja dulu, nanti kalau memang sudah ini saya dihubungin lagi nggak apa-apa.
banyak kok mas yang Paham, teman-teman paham, iya. mungkin teman-teman yang sudah tidak membuat ini pekerjaan main income-nya mereka, ini nggak apa-apa mbak saya istirahat dulu aja gitu. Mereka ngerti, alhamdulillah sih mereka mengerti dan di situ sih yang saya kayak oh ternyata gini ya, kalau kita tuh care sama mereka, mereka juga bakal care sama kita gitu. Nggak semua tergantung, nggak semua cuman kita aja yang ngatur, ternyata mereka juga sangat-sangat Saling ngisi lah ya mbak ya ceritanya. benar. Makanya tuh saya bilang kalau misalnya teman-teman karyawan tuh bener-bener support system sih. Support system banget ya. Iya, iya. Jadi apa namanya semangat juga kan mbak Iya. untuk datang ke kafe tiap hari juga kan. Iya. Nah untuk kesehariannya daily activity-nya mbak Intan dan suami langsung terjun ke kafe dengan apa namanya jadi waitress juga sesekali gitu, Iya. atau gimana? Atau standby di Kadang ruangan sih, gitu? Mas, kadang saya sama suami kami ganti-gantian aja sih karena kan jaga baby juga di rumah. Iya. Gitu. Oh tapi menyempatkan untuk ke pelanggan Ya, juga ada ya? menyempatkan. Dan kalau misalnya malam minggu kan kadang teman-teman suka keteteran. Jadi saya kadang bantuin waiters atau sekedar ngecekin orderan di bawah. Misalnya kalau lagi full, Ah, kadang saya yang harus bilang, kadang suami sih saya bilangin itu tolong suami yang ngecekin di sini. Terus kayak misalnya kalau misalnya sudah full, terus dapur itu masih banyak banget nota, takutnya kan nanti orang tetap naik, tapi Iya. makanannya lambat datang. Lambat. Akhirnya suami yang kadang ngasih perintah, udah di stop dulu aja gitu. saking banjir customer ya mbak Nanti ya? daripada kan Berkah. kualitas makanan juga kita Bener. menurun, terus Iya, teman-teman nggak happy karena makanannya lama gitu. Lama. Jadi mending saya udah stop dulu. stop dulu. Jadi kadang itu sih teman-teman saya sama suami kadang kadang memang nggak terjun langsung untuk nge-waiters kan gitu, nggak, cuman lebih ke kalau memang teman-teman kesulitan kita langsung bantu. Oh gitu. Sering suami saya sih yang lebih banyak standby. Lebih ke sikonnya ya mbak ya? Oke. Nah sekarang kan kita lagi mau memasuki, atau sudah ya mungkin beberapa waktu lalu kita juga bersiap-siap memasuki era new normal ya, atau kita di era baru ini. Tentunya kan kafe-kafe di Tarakan ya, khususnya yang di sekitar kita, di sekitar Galileo juga banyak beberapa yang buka. Nah, tentunya kan menjadi kompetitor kan Mbak ya. Nah, sejauh apa sih Mbak Intan dan tim itu memaknai hadirnya kompetitor atau pesaing gitu? Itu lebih ke sebagai apa ya, pemicu sih Mas. Oh, malah saya jadi sama suami lebih ke pemicu tuh kayak wah si ini nih ada yang baru nih gini. Oke misalnya. Tapi gimana kita nih harus gimana nih gitu. Tapi nggak yang sampai yang harus saya sama suami gitu. itu nggak yang kebakaran jenggot terus kayak aduh Iya, gimana kebakaran nih, aduh jenggot. gimana terus akhirnya kayak kita mencoba semua yang baru kita keluarin. Akhirnya nggak Galileo banget nih, jadinya kayak ini konsepnya kemana sih? Tapi pernah sih kami tuh waktu recovery nih, udah recovery panik dari gitu ya? ya ketika pemerintah sudah mulai membuka dine in waktu Iya, itu, iya. lalu sudah mulai banyak teman-teman yang membuka kafe baru. Akhirnya mulai kebakaran jenggot banget tuh Mas. Terus kayak yang aduh gimana nih, terus kita harus gimana sih? Tapi terus akhirnya balik lagi ya, saya ngobrol sama orang tua, gimana ya Pak gini atau gimana ya sama bapak mertua saya. Terus dia lagi-lagi wejangan orang tua itu, ayo kemarin mau gimana, yang sabar pelan-pelan gitu. Orang tua saya sih lebih kayak udah sabar dulu, mikirin dulu, dikasih waktu dulu. Namanya juga orang kan namanya customer tuh pasti butuh yang baru. Jadi diwajarkan saja. Maksudnya lebih ke lapangkan dulu. Relaksasi. Iya, anggap aja kita lagi bernafas nih. Bernafas. Teman-teman yang lain juga, yang teman-teman yang kerja juga lagi dikasih waktu untuk bernafas gitu. Udah dibawa enjoy dulu. Akhirnya dari situ mulai muncul tuh Mas ide-ide kayak gini. Oh iya ya, kenapa kita nggak bikin? Akhirnya pelan-pelan setelah mikir
pending agak lama tuh. Kayak oke, akhirnya oke kita coba renov rooftop gitu, bikin baru aja, simple tapi akhirnya kayak muncul ide-ide yang sebenarnya oh iya nih cocok nih Galileo banget nih gitu. Terus kayak mulai, jadi sebenarnya kalau misalnya ada pesaing ya saya sama suami dulu tuh karena belum ngerti ya Mas ya, kayak ini harus gimana nih, karena benar-benar waktu itu tuh setelah buka dine-in lagi gitu kita berharap ekspektasinya tuh kayak tinggi banget gitu loh, income-nya tuh bakal teman-teman nih bakal gini. Sekalinya ada teman-teman yang baru lagi yang buka, akhirnya di situ agak sempet down lagi. Kebagi lagi gitu ya. Jadi kayak oke terus ya di situ memang kalau dibilang pandemi itu masalah problem selama saya buka Galileo 4 tahun, masalah paling berat sebenarnya enggak sih Mas. Dari recovery itu sih yang menurut saya itu lumayan menantang sih, challenging karena lumayan teruji secara klinis ya. Benar-benar gimana waktu itu memang sampai mood tuh harus up and down gitu karena pasti nggak mau kepikiran kan Mbak Intan. Iya, balik lagi saya kita kembalikan lagi sama yang di atas. Iya saya gitu sih, orang tua saya selalu bilang ayo nggak boleh gitu, kita coba balik lagi sama yang di atas, diserahkan kembali, pasrahkan diri dulu pelan-pelan, jangan terlalu yang tek gitu. Ada waktunya manusia, manusia namanya berproses tuh ada waktunya untuk bernafas. Seperti roda juga berputar. Ya bener banget Mas. Ya saya juga kalau misalnya temen-temen tuh bilang enak banget nih Galileo survive terus, maksudnya teman-teman. Ya alhamdulillah didoakan. Cuman nggak sejalannya, nggak semulus itu. Pasti ada proses behind the scene-nya ya. Yes. Iya. Semua itu pasti ada, semua ada. Yang kadang kita nggak ngelihat, ini orang happy aja nih gitu. Kita nggak tahu dia di kamar. Iya. Kita nggak tahu dia di kamar, di pojokan nangis. Dengerin lagu kalau dikit udah. Bener. Ternyata gitu. Ini namanya hidup. Namanya hidup ya. Sama aja Mana sih. masih muda. Usaha. Mana masih muda. Aduh. Ya makanya itu balik lagi ke orang tua aja sih. Kalau ada masalah apa sama Kak di atas. Iya benar. Nah, apa namanya Mbak? Varian-variannya ini sekarang di Galileo orang cukup banyak variannya ya, dari makanan, minuman. Setiap hari nambah terus atau gimana Mbak? Enggak sih Mas, kayak atau research dulu gitu apa yang rame gitu ya? Dulu sih kayak research dulu apa yang rame, terus mungkin ini cocok. Ternyata tapi teman-teman Tarakan nih kalau misalnya ada yang lagi booming nih, benar itu. Terus kita ready ikan di cafe, kalau ini tuh lagi booming nih, ini kamu harus coba. Ternyata nggak se-ekspektasi kita ya, nggak tahu kenapa. Justru nggak sesuai ekspektasi gitu. Kemarin malah jatuhnya itu kok agak beda, nurun penjualannya gitu malah. Jadi kayak akhirnya kita harus udah diganti aja deh gitu. Daripada kita nggak ngejualin, maksudnya sayang di bahan baku ya. Akhirnya lebih ke kalau inovasinya sekarang itu lebih ke saya nanya ke teman-teman sih, ke teman-teman waiters kayak misalnya ini ada nggak sih customer kalau briefing bulanan gitu, ada nggak customer yang kayak suka, kadang teman-teman customer suka request yang nggak ada di menu Mas. Oh ya? Iya, justru cuma di Galileo aja bisa dibawa. Misalnya ya lebih ke kayak misalnya mie goreng, tapi di menu tuh nggak ada topping beef misalnya, mie goreng beef gitu nggak ada sebenarnya di menu, tapi beefnya ya ada, kita punya gitu. Terus kayak Mbak bisa nggak ya saya mie goreng tapi nambah topping beef gitu. Oh iya bisa. Terus akhirnya saya nanya ke anak-anak, ada Mbak, kadang customer tuh suka minta ini, suka minta oh iya. Terus akhirnya ya sebenarnya menunya itu dari customer sendiri aja, dari teman-teman customer kadang request-requestan. Cuman ada beberapa yang kayak misalnya menu waffle, sekarang menu saya yang baru itu waffle. Ini sedikit lucu sih Mas. Saya sama suami itu kalau soal waffle itu kita nggak bisa yang biasa-biasa. Jadi kita punya standarnya gitu. Oh, ada standar. Jadi kayak
kita mau yang seperti ini nih. Saya berkali-kali sama suami itu udah berkali-kali ganti resep sampai 5 kali, sekitar 5 kali kita ganti resep. Sampai sekarang pun waffle itu pure dari saya sama suami yang buat adonannya. Jadi untuk belum sama teman-teman karyawan sih. Jadi kalau misalnya iya, jadi kalau misalnya original resep ya. Iya, jadi karena saya tahu ini akan sedikit meribatkan teman-teman di dapur, mungkin daripada penyesuaiannya nanti bakal lama keluarnya di customer, jadi mungkin lebih udah kita aja yang bikin adonannya. Jadi pure masih saya sama suami. Ya, jadi sekitar 5 kali kita bikin resep tuh kayak aduh masih kurang. Kita tawarin ke teman-teman. Itu kita ngeluarin waffle tuh Mas, itu dari bulan Desember itu saya sudah kasih coba ke teman-teman. Waktu itu sama teman-teman The Secret, karena kan waktu main tergolong orang luar lah. Saya cobain ke teman-teman karyawan juga, saya suruh cobain gimana, enak nggak. Enak-enak aja sih pada komenan. Cuman di kita tuh kayak masih ada yang kurang gitu. Akhirnya nanti deh dulu dikeluarin wafelnya. Akhirnya inilah segi resep sampai akhirnya kita nemuin yang pas. Itu sih yang kayak akhirnya oke, mungkin ini. Karena memang saya sama suami memang bukan di bidang pastry dan sebagainya. Jadi untuk kegagalan tuh pasti banyak, apalagi kita masaknya itu ya sebenarnya waffle, kalau orang bilang halah waffle doang. Gitu. Simple tapi gitu iya simple gitu, tapi sebenarnya kalau enak kan kamu pasti seneng gitu loh. Maksudnya kayak beda dari yang lain kan kamu pasti suka gitu. Makanya itu saya suami sering dapat banyak masalah waktu itu kan, masih tergolong pastry lah istilahnya karena menggunakan bahan-bahan pastry dan terus saya sama suami itu benar-benar bukan dari orang pastry. Kita bukan nggak tahu yang namanya gimana cara ngebuat pastry, tapi kita pengen bikin Galileo. Kebetulan snack belum ada snack manis. Jadi ya kayak ayo kita coba aja. Itu sih kalau menu-menu baru variannya pasti bukan kita kalau dulu mungkin kita lihat kayak lagi booming apa, tapi kita variasikan lagi ke ya kayak gitu sih, kayak terus akhirnya kayak yang booming tapi kita balik ke kita bikin versi Galileo punya tuh mungkin kita ada nasi mangkuk kulit ayam. Nah, kan sekarang lagi booming nasi kulit nih. Nah, tapi versinya Galileo itu kita bikin nggak cuma nasi sama kulit ayam doang nih. Aku juga bikin kayak bayam crispy. Jadi ada tambahan yang ini Galileo banget sama mix vegetable gitu. Terus tapi pakai sambelnya sambal bawang. Matah Jadi gitu ya? Sambal mentah gitu, bawang. Sambal korek. Oh, sambal korek. Yes. Itu Surabaya banget loh. Iya, jadi kayak kita kayak booming variasi inovasi menu sih pasti kalau yang booming apa balikin lagi ini Galileo banget nggak ya, atau nggak cocok nggak sama Galileo. Sama yang ketiga, bahannya itu kita perlu beli lagi nggak sih? Karena kan pasti kalau mau menu baru bikin lagi belanja lagi. Terus kira-kira dari bahan ini kita bisa bikin menu apa aja, itu juga kadang kita harus mikirin sih kayak. Dan tentunya kita juga nggak boleh terlalu idealis ya Mbak dalam dunia F&B ini. Iya. Misalnya kita memang backgroundnya, misal ya chef backgroundnya Western atau terlalu Indonesia tradisional, kita juga nggak boleh maksain ya. Kita memang harus juga ngebaca lidah. Yes, bener banget. Iya. Kafe kita gitu ya. Waktu itu juga saya pernah buat menu tuh Mas. Saya kira itu bakal cocok sama lidahnya teman-teman sini. Nggak taunya. Apa itu Mbak? Waktu itu saya bikin udang butter shrimp gitu. Garlic butter shrimp ya. Pokoknya udang sama mentega sama sedikit bawang putih. Bawang gitu. Ternyata orang sini nggak doyan gitu. Aku kira bakal, udang nih orang bakal suka gitu. Ternyata waktu dibikin nasi mangkuk, mungkin orang-orang nggak terlalu cocok dengan bawang-bawangan gitu, mungkin kayak kok aneh mungkin atau gimana. Itu agak kurang peminat, ada sebenarnya peminatnya ada, cuman masih agak kurang. Ternyata lidah teman-teman Tarakan belum cocok gitu. Akhirnya mikir lagi apalagi yang cocok gitu. Oh iya, best sellernya di sini apaan sih Mbak?
Bestseller. Nah. Hmm. Mungkin sobat-sobat suara ada pecinta bestseller dari Galerio Cafe iya. Tarakan kan? Sebenarnya sih bestseller tuh kadang tiap hari tuh kadang suka nggak keduga sih mas. Kadang iya. Kalau kadang Mostly lah, yang mostly banyakan ya. apa? Ayam bakar ya. Oh, yang bakarnya Ya, ya. mungkin Mungkin karena- bumbunya beda kali ya. Iya. Bumbunya atau sambelnya gitu ya. Iya, bumbunya beda sih mas. Maksudnya bukan yang cuman ayam terus dibakar dikasih kecap gitu. Iya. enggak sih. Enggak ya. Tapi ada Ada bumbu rahasia bumbu di dalamnya. rahasia. Bener-bener Nah, oke Mbak, ayam sebelum bakar. sebelum kita tutup, kita mau tanya dong sejauh pencapaian Mbak ya, achievement-nya di bidang F&B dan membuka kafe yang hits di Tarakan, sudah dapat apa aja sih Mbak? Mungkin ada reward, Mbak udah bisa keluar negeri atau Mbak bisa beli apa gitu kan? Oh. Ada self reward mungkin apa yang Mbak dapat dari achievement? Kalau self reward ini saya sama suami sama-sama suka jalan sih. Traveling. Mas. Ya, lebih. Di luar Indonesia ada? Pernah? Ya, kami berdua kebetulan kan backgroundnya kan anak HI nih, HI. hubungan anak HI. internasional. Jadi dari kuliah itu magang pun tuh udah keluar gitu. Oh ya? Di daerah mana aja mungkin? Kemarin ke Singapura waktu Singapura. itu. Suami waktu itu juga sempat ke US waktu itu. Terus akhirnya karena dari kami suka jalan itu, jalan. jadi ya Wawasan juga nambah tentunya. Ya. sih mas, bener banget. Saya mungkin karena dari saya sama suami karena sama-sama background HI itu kami lebih ngelihat Indonesia ini bisa bikin gimana sih atau kayak kita bisa nih sebenarnya bikin kayak gini nih kayak di luar. Inovasi baru ya. ya. Inovasi. Maksudnya untuk ngebuka pikiran. Sampai akhirnya saya yang paling saya senang sih waktu itu saya bisa ngajak orang tua saya sih. Wow. Cuman sekedar deket aja Singapura aja sih mas tuh Alhamdulillah. udah luar. Sebuah pencapaian loh Mbak. Iya waktu itu benar. karena dulu tuh saya tuh dari kuliah itu kuliah sambil kerja mas. Dari kuliah tuh udah kuliah sambil kerja terus waktu kuliah kan ada kayak kunjungan gitu ke Singapura waktu itu terus kayak berdoa pengen banget bawa orang tua. Mungkin dari kecil itu kita nggak tahu mungkin siapa tahu kita bisa bawa ke orang tua ke ibadah haji atau sebagainya itu. Tapi minimal hal kecil itu aja udah buat saya pengen liatin orang tua saya loh gitu. Kalau di luar Indonesia tuh seperti ini gitu orang-orangnya dan alhamdulillah sih bisa waktu itu sekalian bawa orang tua itu udah luar biasa banget sih buat saya. Gitu. Meskipun masih deket tapi sudah alhamdulillah. Itu aja sih. Harus disyukur. Kalau saya sama suami pasti self rewardnya jalan sih. Oh lebih ke traveling ya, emang karena suka jalan. Suka jalan, suka makan jadi ya. Dan jalan. itu sebenarnya butuh budget juga, jadi emang, jadi lebih ngabisinnya ke situ ya Mbak ya. Iya sih mas, sama memori lah yang pasti. Iya memori itu penting banget sih, jadi tak ternilai. Iya saya sama. Priceless sih kalau traveling mah. Benar. Mungkin sekarang kan udah mulai banyak tuh teman-teman yang mau, apalagi tapi waktu pandemi begini benar-benar udah. Tapi sekarang udah bisa nggak sih? Iya. Udah bisa open kalau ke luar negeri kan? Ke luar negeri udah bisa, tapi kayak harus karantina, prosedurnya lebih. Cuma WNA yang ke Indo agak dibatasi Iya. kan belum dibuka. Cuma kalau Iya. WNI yang keluar kayaknya udah boleh. Iya benar-benar. Nah Mbak, pesan dan wejangan gitu ya untuk sobat suara tentunya yang mungkin mau memulai bisnis baru, startup baru atau mencoba-coba untuk peruntungan di dunia F&B, tipsnya apa sih Mbak? Tipsnya matengin konsep sih ya, karena sayang aja gitu saya lihat teman-teman, ada beberapa teman-teman yang konsep mungkin tempatnya seperti apa, tapi ketika ketika dikasih menunya bukan yang tidak sesuai ekspektasi tempat misalnya kayak. Ada beberapa yang kayak sayang aja gitu loh mas, value tempatnya tuh udah ada. Tapi ketika menu dikeluarkan tidak sesuai konsep tempatnya yang misalnya high class misalnya ya, saya ataupun teman-teman yang sekedar buka di depan rumah ternyata makanannya tuh luar biasa gitu. Justru kayak
sayang banget nih cuman Sayang depan banget. rumah gitu. Ada jadi lebih ke matengin lagi sih konsep, karena itu aja sayang banget kalau temen-temen nggak matengin konsepnya, usahanya gitu, mulai dari logo itu penting banget. Logo itu penting, kalian harus lihat kalian mau jualan apa sih, orang bisa tahu di situ. Nah sebenarnya yang saya sayangkan dari dulu nih kalau di Galileo tuh nama sih, kayak nama kita tuh sebenarnya nggak mencerminkan banget kita jualan apa nih. Iya benar. Kan pasti orang kayak apa sih Galileo jualan apa gitu. Waktu pertama kita buka pun orang nggak mikir ini Galileo bakal jualan apaan sih apa gitu ya. gitu. Nggak ada jualan dulu, padahal orang nggak tahu kalau ternyata kita bakal jual mie pangsit gitu. Itu nggak unpredictable sih. Jadi waktu itu yang dibilang disayangkan pun enggak, karena ternyata Galileo tuh gampang diinget. Memang niat awalnya tuh nama orang besar yang bisa diinget orang gitu. Galilei itu ya. Iya. Zaman kecil dulu kan itu kalau nggak salah ada kuisnya kan, kuis Galileo Iya. gitu kan. Bener. Terus kebetulan suami saya juga suka tentang dunia luar angkasa begitu. Jadi kayak, Astronomi. ya astronomi. Jadi kayak bapak mertua saya sih yang mencetus juga waktu itu. Kenapa nggak Galileo aja, udah kan enak, udah nggak mau kemana ke Gali. Oh ya udahlah. Tapi akhirnya makin kesini terus kayak emang nggak nyambung ya. Iya sih, jadi kayak Benar. ya udahlah, udah kecemplung juga. Jadi kan udah Sekarang nama mandi lah gitu. Ya, akhirnya kita bikin konsep logo yang pasti orang tahu nih pasti jualannya apa gitu. Kebetulan yang waktu dari awal tuh yang aku soundingin kita jualin platter, hot plate. Oh iya. Hot plate. Jadi makanya logo kita bikin model hot plate. Yes. Gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kita yang sangat luar biasa ini. Iya, Mbak, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih iya. untuk teman-teman semua. Ini sebuah inspirasi banget buat kami milenial anak muda Kota Tarakan ya. Yang tentunya Sobat Suara, itulah tadi obrolan kita ya, seru banget, dalam, dan juga banyak banget manfaat ilmu yang bisa kita ambil dari entrepreneur muda Mbak Intan dan juga keluarga. Untuk itu, Sobat Suara, jangan lupa untuk mampir ke Galileo Cafe. Tempatnya di jalan apa, Mbak Intan? Jalan Kusuma Bangsa nomor 1, di samping Atira Fitness. Di samping Atira Fitness ya. Bukanya dari jam berapa? Buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ya. Oke, tentunya terima kasih banyak Sobat Suara untuk menyaksikan di channel Filmku. Saya Ozan Rizky dan Mbak Intan Intan. Permatasari. Oke, mohon undur diri pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya.